Oke, ketemu lagi dengan Nes. Kali ini kita akan membahas apa yang disebut dengan sincere, tulus. Ya, ini berdasarkan survei, survei yang saya lakukan sendiri. Ada 3 hasil yang berkaitan dengan sincere atau tulus. Ya, saya tanya dari dari 3 geng ya, 3 grup yoga, grup yoga practitioner. Pertama saya tanya, ketiga-tiganya saya tanya dengan pertanyaan yang sama. Saya tanya begini, kenapa Anda ngefans banget sama dia? Kemana-mana selalu ngikut. Jawabannya begini, ya kalau ya gimana saya nggak bisa ngikut, ya menurutku tuh dia bagus lah, dia tuh sempurna, udah bagus. Dan kalau cuma bagus doang banyak kata dia. Tapi yang tidak dipunyai adalah sincere. Ya, dia itu sincere. Dia itu tulus. Nah, apa? Perbedaannya ada di ketulusan ini. Banyak guru bagus, tapi susah mencari yang tulus. Kemudian di geng yang satu lagi ditanya, kenapa kamu sepertinya nggak kemana-mana? Dari dulu kamu selalu studio itu lagi, everyday ke studio itu lagi. Jawabannya dia, ya dia baik, cantik, dan sincere. Pakaiannya menginspirasi saya. Saya selalu belajar. Dia jawabnya, ini jawaban dari mereka. Ya, bajunya bagus, leggingnya bagus. Terus kalau ditanya, sebenarnya bisa ditanya lagi kenapa? Ya, kalau cuma legging mah banyak juga kali yang leggingnya bagus, fashionnya juga bagus. Tapi dia menambahkan penjelasannya di belakang, yaitu apa? Dia itu sincere. Dia itu pada saat ngasih nasihat, pada saat ngasih instruksi itu kayak ada benar-benar dari sini, benar-benar tulus, tidak ada hitung-hitungan. Tuh kan? Dari yang orang yang geng pertama dengan geng yang kedua, jawabannya ada persamaan, yaitu ketulusan. Kemudian yang ketiga ini lucu. Kenapa kamu ngikut dia terus? Dia jawabannya begini, iya memang guru ini asananya biasa saja, nggak pernah ngasih yang neko-neko. Tapi ketulusan itu yang benar-benar sampai ke setiap pesertanya. Setiap dia mengasih gerakan ini berasa. Itu seperti nyes di sini. Dia tulus. Apalagi? Ya, membuktikan ya. 1, 2, 3 ada kata tulus di dalamnya. Nah, ini tips dari saya buat Anda. Tips supaya Anda juga menjadi menjadi icon, supaya Anda banyak disukai orang, supaya Anda selalu diikuti kemanapun Anda pergi, ya. Tapi di sisi yang positif loh ya, bukan diikuti yang dalam bentuk yang aduh annoying, enggak juga gitu. Tapi fansnya banyak. Misalkan Anda punya studio juga, studionya penuh terus. Ini tips buat Anda. 1, nggak usah mikirin sincere atau tidak. Justru kita nggak usah pusing itu, nggak usah branding agar terkesan sincere, nggak usah dipusingkan. Biarlah ketulusan itu mengalir dengan sendirinya, natural saja. Nah, caranya gimana? Daripada Anda sibuk bagaimana Anda terkesan sincere di hadapan orang, mending Anda mengajarkan apa yang disebut dengan what you love and what you believe, yang kamu sukai dan kamu yakini benar. Nah, ini menjadi sangat blunder dan beresiko Anda seperti fake ya, kayak palsu, tidak asli. Ketika contoh begini, ada tren yoga yang memang ada yoga yang lagi ngetren. Contoh misalkan yin yoga, kan ada yang nggak suka nih, ada yang tidak setuju dengan teorinya. Contohnya misalkan Anda lebih senang yang elongation activation gitu. Anda nggak terlalu setuju dengan yin yoga. Tetapi di sisi lain, yin yoga lagi booming nih, banyak orang yang minta kelas yin yoga.
terus Anda terpaksa ngajar karena tuntutan pasar. Nah, kalau sudah begitu, itu agak beresiko, apa ya, cara Anda mengajar itu tidak tulus, beresiko loh ya. Jadi bukannya begitu Anda melakukan itu terus tidak tulus, nggak, hanya beresiko terkesan tidak tulus. Nah, tips yang kedua adalah benar-benar niat membantu. Niat ngebantu saja. Walaupun Anda tidak terlalu suka, tapi niat ngebantu ini juga menjadi apa ya, misalkan sudah menjadi keharusan. Ya, kan tadi nomor 1 kan, kalau Anda nggak terlalu suka ya jangan melakukan itu, beresiko kan beresiko. Tapi sebenarnya ada penangkalnya. Ini di nomor 2. Misalkan begini, Anda ngajar di sebuah studio yang memang programnya sudah ditentukan, Anda tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Program itu bagus, ya walaupun Anda tidak suka, tapi Anda meyakini bahwa program ini bagus. Nah, maka yang perlu Anda lakukan adalah niat ngebantu mereka. Pada setiap menitnya, setiap gerakannya, Anda total ngebantu si member yang ini supaya kualitasnya lebih bagus. Kita benar-benar berusaha supaya begitu pulang ke rumah, setiap peserta di dalam ruangan itu hasilnya bagus. Yang sakit pinggang jadi sembuh, yang posturnya miring-miring jadi tegak. Niat dan usaha untuk membantu orang itu yang secara otomatis ketulusan itu akan sampai ke mereka. Jadi tidak usah dipusingkan, mending sibuk membantu, kemudian berusaha mencintai, atau memang pilih yang memang dari, kalau bisa itu yang disukai, yang kamu percaya benar, yang marketnya juga banyak. Nah, jangan sampai terkesan uang banget ya. Justru ini akan menjadi kontraproduktif. Semakin Anda terkesan mengejar uang, semakin orang menghindari Anda. Aku nggak mau ikut kelas dia, dia duit banget. Ngajarnya itu kayak dikejar-kejar gitu. Ngajarnya itu terburu-buru. Nah, ngejar uang justru malah orang kabur. Semakin Anda tidak mengejar uang, semakin Anda tulus membantu orang, semakin orang menangkapnya, oh ini niat ngebantu, semakin orang datang. Semakin muridnya banyak, sama juga dengan semakin uangnya banyak. Sudah tulus, uangnya banyak, semuanya happy. Itu saja, sampai ketemu di tutorial selanjutnya. See you!